Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra, NPI 141220000062. Di sini saya akan mempresentasikan ETS OMI kelas T. Nomor satu, mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting organisasi. Tempat definisi manajemen dalam proses manajerial yang ada dalam perusahaan. Jawabannya, mempelajari manajemen sumber daya manusia adalah sangat penting bagi organisasi. Jelaskan ruang lingkup MSDM untuk saudara termasuk definisi manajemen dan proses manajerial dalam perusahaan. Satu, aspek manajemen. Dua, hubungan manajerial. Hal ini berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen seleksi, penempatan, promosi, pelatihan, dan pengembangan. Begitu juga dengan keputusan PHK. Aspek hubungan manajerial mencakup hubungan serikat pekerja dan manajemen, konsultasi bersama, perundingan bersama, prosedur pengaduan dan disiplin, serta penyelesaian konflik. Nomor dua, jawabannya, manajemen sumber daya manusia yang tangguh sangat penting bagi perusahaan dalam mendukung bisnisnya karena beberapa alasan krusial. Satu, mengelola tenaga kerja. Manusia merupakan aset terpenting dalam setiap perusahaan. Dua, mengurangi risiko dan konflik. Manajemen SDM yang tangguh membantu mengurangi risiko dan konflik di tempat kerja. Mereka memastikan bahwa peraturan perusahaan dan peraturan ketenaga kerjaan dipatuhi dengan baik serta menangani konflik untuk antar karyawan dengan bijaksana. Nomor tiga, tentu sumber daya manusia memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam pengembangan organisasi agar dapat terus bersaing di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa peran sumber daya manusia sangat penting. Inovasi dan adaptasi di era yang terus berubah seperti sekarang. Inovasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan. Nomor 4, jawaban menyusun struktur organisasi yang baik membutuhkan pemikiran yang cermat dan perencanaan yang matang. Pertama-tama, identifikasi tujuan dan strategi organisasi. Selanjutnya, kenali kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nomor 5, organisasi adalah suatu struktur yang terorganisir secara sistematis yang terdiri dari individu atau kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaat organisasi adalah satu, peningkatan produktivitas, dua, menciptakan kesempatan kerja, tiga, pembangunan komunitas. Nomor 6, jawabannya macam-macam organisasi, satu, perusahaan, dua, pemerintah, tiga, nirlaba, empat, internasional. Manfaat organisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan pengembangan dan pertumbuhan individu. Jenis dan bentuk organisasi. Jenis organisasi yang saya ikuti di bidang pemerintahan adalah Karang Taruna. Bentuk organisasi berbasis tim organisasi yang dibagi berdasarkan tim-tim kerja yang independen dan bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik. Teknologi di lingkungan organisasi berupa email, telepon, atau sistem pesan instan atau SMS. Nomor 7, jawabannya, visi misi Karang Taruna menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi, memajukan, dan memberdayakan generasi muda Indonesia. Menjunjung tinggi solidaritas, menyebarkan nilai-nilai bagi masyarakat lingkungan sekitar. Tujuannya sebagai wadah pengembangan pemuda, pemberdayaan masyarakat, penghargaan terhadap kreativitas. Susunannya, satu, pengurus pusat, dua, pengurus cabang, tiga, departemen dan bidang kerja, empat, anggota. Nomor 8, perbedaan PDAC Plan to Check Art terdiri dari 4 langkah perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Fokus utamanya adalah pada perbaikan berkelanjutan melalui siklus tersebut. POAC Plan Organis Activity Control terdiri dari 4 langkah perencanaan organisasi, aktivasi, dan pengendalian. Selain melakukan perbaikan berkelanjutan, POAC juga menekankan pada pengaturan dan pengendalian proses. Bisa dilihat aplikasi dalam organisasi di bawah ini, PDAC dan POAC. Nomor 9, kompetensi atau kinerja organisasi memang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kualitas SDM sangat penting dalam menentukan kinerja. Satu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. SDM bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Dua, pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas SDM yang baik juga berkontribusi pada kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat. Nomor 10, jawabannya formasi. Satu, formasi tahap awal di mana organisasi didirikan. Dua, pertumbuhan. Pada tahap ini organisasi dapat mengalami peningkatan dalam jumlah anggota, peningkatan pendapatan,
dan ekspansi geografis atau produk. Jika kedewasaan meskipun pertumbuhan mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama organisasi terus berusaha untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan jangka panjang. 4. Kemunduran. Organisasi mengalami penurunan dalam kinerja, relevansi atau keberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Untuk soal bisa dibaca di atas dan bila ada jawaban yang kurang lengkap bisa dibaca secara perlahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.